Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herfiana April Hakim dari kelas MN23M. Di sini saya akan presentasikan tentang pengendalian risiko atau risk control. Yang pertama ada pendahuluan. Pengendalian risiko adalah tindakan untuk melindungi perusahaan dari kerugian. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampaknya jika risiko terjadi. Langkah ini dilakukan melalui berbagai strategi seperti penghindaran, pemisahan, kombinasi, dan pemindahan risiko. Selanjutnya ada penghindaran risiko. Penghindaran risiko berarti menghapus risiko sepenuhnya dengan tidak melakukan kegiatan yang berpotensi yang berbahaya. Contohnya seperti perusahaan menolak proyek berisiko tinggi atau berhenti menggunakan bahan berbahaya. Namun cara ini juga bisa membuat perusahaan kehilangan peluang keuntungan, sehingga harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati ya. Selanjutnya ada pendekatan pengendalian risiko. Ada dua pendekatan utama. Yang pertama ada engineering atau teknis, memperbaiki hal-hal fisik seperti instalasi listrik, bahan bangunan, dan sistem keamanan. Yang kedua ada human relation atau hubungan manusia, menekankan perilaku manusia seperti disiplin kerja, pelatihan keselamatan, dan kepatuhan terhadap aturan. Selanjutnya ada berdasarkan lokasi dan waktu. Berdasarkan lokasi, risiko bisa dikontrol dari orang, kendaraan, atau lingkungan tempat kerja. Selanjutnya ada sebelum terjadi pencegahan seperti training. Saat terjadi sistem darurat seperti airbag atau alarm. Setelah terjadi perbaikan dan evaluasi kerugian. Selanjutnya ada pemisahan dan kombinasi. Pemisahan memisahkan aset berisiko agar tidak semua terkena dampak, misalnya gudang di lokasi yang berbeda. Dana darurat menggabungkan banyak unit risiko agar kerugian bisa diramalkan dengan lebih baik. Contohnya seperti perusahaan asuransi menggabungkan risiko dari banyak nasabah. Selanjutnya ada pemindahan risiko. Pemindahan risiko dilakukan dengan memindahkan tanggung jawab kepada pihak lain, seperti menjual aset berisiko, mengontrak pihak ketiga, atau outsourcing. Yang ketiga membeli asuransi agar kerugian finansial ditanggung oleh pihak asuransi. Selanjutnya ada karakteristik manajemen risiko yang baik. Manajemen risiko yang baik memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu memahami bisnis dan risikonya. Yang kedua menggunakan sistem yang formal dan terintegrasi. Yang ketiga menetapkan batas serta kontrol risiko. Yang keempat fokus pada aliran kas dan budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Di sini ada ilustrasi kasus. Contoh pertama, Pak Joko membeli mobil mahal dan melindungi dengan asuransi untuk memindahkan risiko kecelakaan. Di sini ilustrasinya yaitu memindahkan risiko kehilangan atau kecelakaan ya. Contoh yang kedua, PT Kelana menahan risiko kerusakan mobil taksinya dengan menyisihkan dana cadangan dan melatih sopir agar berhati-hati. Yang selanjutnya ada penilaian komposit risiko. Perusahaan bisa menilai risiko berdasarkan yang pertama ada risiko inherent atau bawaan dari kegiatan. Yang kedua, sistem pengendalian risiko yang dimiliki. Yang ketiga, gabungan dari keduanya menentukan apakah risiko tergolong rendah, sedang, atau tinggi. Yang keempat, ada perusahaan harus menyesuaikan strategi berdasarkan hasil dari penilaian ini. Kesimpulannya, pengendalian risiko sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan perusahaan. Dengan manajemen risiko yang baik, perusahaan dapat mencegah terjadinya kerugian besar dan meminimalkan dampaknya jika risiko itu terjadi. Pengendalian risiko mencakup langkah pencegahan sebelum risiko muncul, tindakan saat risiko terjadi, perbaikan setelahnya. Berbagai metode seperti penghindaran, pemisahan, kombinasi, dan pemindahan risiko dapat membantu perusahaan mengelola ancaman dengan lebih efektif. Dengan sistem yang terencana dan budaya sadar risiko, perusahaan akan lebih siap menghadapi ketidakpastian serta mampu mengubah risiko menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan materi, dan selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.